Hah? Nggak tahu ya. Nah, maksudnya di sini perubahan fisik dan emosi yang memungkinkan untuk mampu nanti suatu saat kita dewasa, menikah, punya anak, itulah tahapan-tahapan seperti itulah yang dimaksud di sini. Ya, kalau misalnya masa pubertas itu untuk anak laki-laki, kalau dibilang dia sudah memasuki masa pubertas, itu ditandai dengan mimpi basah. Ya, kita di sini udah di sekolah juga mungkin udah dipelajari ya. Nah, untuk wanitanya menstruasi ya. Jadi kalau udah sampai di fase-fase seperti itu, artinya kita sudah masuk dalam masa pubertas ya. Next kok. Nah, perubahan fisik. Kalau perubahan fisik untuk anak laki-laki itu biasanya suaranya makin besar, gede. Nah, jakunnya makin kelihatan ya, sini ya. Terus ada bulu-bulu di ketiak gitu. Itu artinya memang udah masuk ke masa pubertas. Itu perubahan fisik yang kelihatan. Untuk wanita juga seperti itu. Ya. Wanita semakin pinggangnya makin melebar, pinggulnya makin melebar. Nah, untuk perubahan psikisnya di sini emosi yang tidak stabil. Artinya di sini emosi yang tidak stabil, kadang-kadang kita kira dia nggak tersinggung, ternyata dia tersinggung gitu. Kita canda, kita kira dia tuh nggak apa-apa, ternyata dia. Nah, itu emosi yang tidak stabil ya. Sensitif itu sama aja, gampang kadang mau sedih, nggak jelas, tiba-tiba sedih, kadang kayak ceria kali gitu ya. Itulah mudah tersinggung ya, sama aja itu, mandiri. Kalau anak-anak sekarang sepertinya dia bisa menyelesaikan masalahnya. Aku bisa. Kita merasa kita mampu gitu, selalu mau menunjukkan ke orang lain bahwa aku mampu kok gitu ya, mandiri gitu. Udah mah nggak usah diantar sekolah, aku juga bisa kok naik angkot. Udah mah nggak usah begini. Kita sepertinya mau menyelesaikan masalah kita sendiri ya, mencoba hal-hal baru ini paling bahaya. Mencoba hal-hal baru ini paling bahaya. Kenapa saya bilang bahaya? Untuk anak-anak sekarang banyak hal-hal yang memang belum pantas anak-anak lakukan, itu dilakukan. Pengen tahu aja gimana sih rasanya gitu. Ya. Contohnya seperti itu tadi yang mau bahas saat ini, rokok. Di sekolah kadang-kadang demi pergaulan, demi persahabatan, ada teman kita yang udah merokok, udah ini, kita ikutan. Kenapa? Kita merasa biar up to date, biar mengikuti zaman, biar dibilang nggak kampungan gitu. Jadi kita suka melakukan hal-hal baru. Walaupun kadang-kadang hal-hal baru itu kita tidak bisa saring hanya demi pergaulan. Sebenarnya kita tetap harus kaitkan pergaulan kita, kalau kita anak-anak Tuhan, tetap harus kita kaitkan kehidupan kita, perbuatan kita dengan takut Tuhan. Itu sebenarnya. Makanya kalau orang-orang anak-anak Tuhan ini luar biasa. Luar biasa. Misalnya ada dua jalan ini ya. Yang sini jalannya lebar, banyak orang ke situ. Nah, di sini jalannya sempit. 1-2 orang yang situ, tapi kebanyakan kita milihnya yang kemari karena banyak, rame. Sebenarnya kalau kita mengerti kebenaran firman, kita nggak akan lakukan. Kita harus tampil beda loh. Ya biarin dibilang kolot, tapi kan Tuhan senang gitu. Yang kita lakukan itu kan Tuhan senang.
tidak mendukakan hati Tuhan. Seandainya kita, Tuhan itu memang nggak ada sih dibilang di Alkitab, jangan merokok, rokok itu dosa, enggak. Cuman kita ini kan udah bait Allah, tubuh kita ini bait Allah. Jadi kita harus memang betul-betul menjaga bahwa ini memang harus bersih. Jangan kita kotori dengan perbuatan-perbuatan kita yang menyenangkan hati sesaat. Itu enggak perlu. Makanya anak muda sekarang, dari sekaranglah dibekali supaya kita itu suatu saat kita akan keluar dari rumah orang tua, mungkin sekolah, mungkin apa. Disitulah kita perlu benar-benar kuat, karena kita hidup jauh dari orang tua, berkumpul dengan teman-teman, berbagai macam latar belakang yang kita temui suatu saat di luar sana. Bayangkan kalau kita tidak punya benteng yang kuat untuk itu semua, pasti kita jatuh. Iya, menyedihkan loh. Anak-anak seperti kalian ini banyak kali yang salah gitu loh, yang salah. Kita nggak penting kalau kita anak Tuhan, walau jauh dari orang tua, walau di luar pengawasan orang tua, kita tetap punya komitmen bahwa kita tetap mau menyenangkan hati Tuhan. Kita tidak mau mendukakan hati Tuhan dengan perbuatan-perbuatan kita yang tidak baik. Gitu maksudnya. Jadi baguslah kalau sekarang memang anak-anak di sini ikut bersekutu, artinya menjalin komunikasi yang baik sama Tuhan, menjalin hubungan yang baik sama Tuhan. Nah, pada saat kalian menjalin hubungan baik dengan Tuhan, itu Roh Kudus itu selalu mengingatkan. Kalau kalian berbuat salah, kalian gak sejahtera. Iya, artinya Roh Kudus itu selalu mengingatkan. Katanya kan Roh Kudus itu guru yang agung di hidup kita. Jadi apapun yang kita lakukan, Roh Kudus itu mengingatkan, jangan lakukan itu salah. Dan kita peka, sepanjang kita punya hubungan baik dengan Tuhan, kita peka dengar suara Roh Kudus. Tapi kalau kita nggak mau dengar-dengaran lagi, kita melakukan kesalahan pun ya enjoy aja, kita kira itu benar. Jadi itu yang terpenting, memang harus dari sekarang didasari untuk kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Nanti suatu saat kalian dewasa, disitulah kalian mengerti bahwa ya memang kita harus tetap dengar-dengaran dengan Tuhan. Artinya ketika kita lahir baru, kita kan sudah ngambil keputusan bahwa kita adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Jadi apapun yang kita lakukan, kita memang harus cerita sama Tuhan. Tuhan itu senang nggak apa yang kita lakukan, iya kan? Oke. Jadi di sini mencoba hal-hal baru, sama seperti merokok, narkoba, pre-seks. Jadi bukan tidak mungkin. Ini saya ada satu kesaksian, pernah suatu kali ada seorang ibu datang ke puskesmas sambil nangis-nangis bawa anaknya sebaya Nadia, anak laki-laki sebaya Winner. Nah, orang tuanya 4. Ibu laki-laki sama ibu bapak perempuan. Nah, yang pihak laki-laki juga bawa orang tuanya, kan jadi 4 ya. Jadi mereka bilang gini ke saya, Bu, katanya, coba periksakan dulu perawan anak saya. Saya kaget karena dia masih muda. Maksudnya gimana, saya bilang. Coba ibu periksakan dulu apakah dia masih perawan atau tidak. Terus terang di situ saya memang kaget setengah mati, karena yang laki-laki masih SMP, yang perempuan masih kelas 1 SMA. Jadi sebelum saya bawa ini si perempuan, sebelum saya bawa perempuan ini ke ruang pemeriksaan, saya gandeng dia, Nak, jujur sama ibu, sebenarnya apa yang terjadi samamu? Enggak ada bu, dia sambil nangis. Sebenarnya saya berat untuk memeriksakan itu, berat.
Untuk apa gitu? Kalau dia bisa jujur, kenapa harus diperiksa? Karena prosesnya itu nggak menyenangkan. Dia harus ditidurkan, harus dibuka. Jadi saya bilang lagi sekali lagi, saya suruh keluar orang tuanya. Saya bicara sama ini yang perempuan, orang tua laki-laki dengan orang tua perempuan di luar, yang laki-laki juga di luar, yang anak SMP. Jadi saya bilang sekali lagi, ini kalau kamu jujur kita tidak perlu lagi periksa-periksa. Jujur sama ibu, apa yang terjadi? Memang benar kamu ada tidur sama laki-laki itu? Gak ada bu. Oke dah, kalau memang gak ada, maafkan ibu, harus ibu periksa kamu. Karena orang tuamu perlu keterangan apakah kamu memang sudah melakukan itu atau tidak. Dia ngotot, dia bilang tidak. Oke, dilepas semua, saya periksa. Pada saat saya lihat sudah banyak robekan, artinya memang dia pernah melakukan itu. Jadi saya bilang gini, kamu bohong. Ternyata ini ibu lihat semuanya sudah nggak bagus. Dia nangis di peluknya saya, bu, tolong bu, aku nggak mau dikawinkan. Nah, emang yang mau kawinkan kamu siapa? Mamaku. Sekolahmu? Itulah bu, aku mau dikawinkan. Nah itu masih SMP loh, laki-laki. Dia nangis-nangis, dia minta tolong di peluknya saya. Dia bilang, bu tolong bilangkan sama mama supaya saya tidak kawin, aku masih mau sekolah. Saya berpikir kalau memang mau sekolah ngapain main-main, kan gitu. Jadi terakhir saya harus jujur ke orang tuanya. Saya bilang yang sebenarnya, orang tuanya nangis-nangis, menjerit-jerit. Mungkin dia nggak sangka anaknya udah sejauh itu. Nah anak SMP bengong aja, masih kecil, masih kelas 3 SMP. Jadi si laki-laki yang SMP diam di pojok-pojok, kayak mana pun harus menikah. Saya bilang gini, ibu jangan terlalu keras, semuanya bisa dibicarakan nanti. Kenyataannya seperti ini, maafkan aku. Dia nangis-nangis. Akhirnya memang mereka, saya nggak tahu kelanjutannya seperti apa, tapi itulah dia salah satu mencoba hal-hal yang baru. Ya, boleh sih kita berteman, tapi sorry, kalau untuk hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan kita mundur. Nggak penting kita punya banyak teman kalau itu membuat kerohanian kita hancur. Nggak penting. Kita harus tetap jalan di koridor yang Tuhan sediakan untuk kita. Kalian nggak usah takut, Roh Kudus itu selalu ngingatin. Miko, nggak boleh ke situ, itu salah, jalannya salah, balik. Iya. Jadi kalau kita punya hubungan yang baik sama Tuhan, itu pasti Tuhan selalu ingatkan ketika kita melakukan hal-hal yang melanggar. Ya, ini menimbulkan perasaan tertarik pada lawan jenis. Di sini udah pasti ada ya? Hah? Udah ya? Hah? Udah pasti ya, udah ngelirik lah ya. Kayak Miko masuk ke kelas, itu cewek keren kali ya, itu cewek cantik ya. Gimana ya kayak caranya nyampaikan perasaan? Udah pasti ada. Itu hal yang wajar. Itu hal yang wajar. Kurang-kurang rapi, bersolek supaya kelihatan gimana lah ya. Itu dulu, sekarang nggak lagi ya. Next kok. Nah, disinilah yang seperti saya ceritakan tadi, seks pranikah itulah yang terjadi sama anak perempuan yang datang ke tempat saya kerja, sama anak laki-laki yang saya bilang masih SMP. Itulah yang mereka lakukan sebelum waktu yang memang harus dijalani gitu loh. Nggak bayangin SMP tahu apa?
SMP tahu apa? Cuman kan dicoba-coba sama camping-camping. Di sana ya nggak tahu kita apa yang mereka lakukan, katanya apa buat grup belajar, ternyata lain jadinya gitu. Makanya kalau misalnya suatu saat kalian kenal dengan pria atau wanita yang membuat kalian jauh dari Tuhan, tinggalkan. Berarti itu bukan dari Tuhan. Iya, kalian ini rajin kan? Ikut youth, ikut persekutuan, rajin doa. Suatu saat kalian kenal dengan seorang wanita atau seorang pria. Nah, sejak kalian kenal dengan pria atau wanita itu, kehidupan rohani kalian itu menurun. Kalian itu udah nggak sering lagi doa. Tinggalkan. Berarti itu bukan dari Tuhan. Hal-hal yang membuat kalian jauh dari Tuhan, tinggalkan. Harus berani tampil beda. Biarin dibilang kolot, nggak peduli, nggak masalah. Tapi kan kita nyenangkan hati Tuhan ya. Kita nyenangkan hati Tuhan loh. Kita harus berani tampil beda. Suatu saat kalian SMA, mahasiswa, bekerja, harus berbeda dari orang-orang lain. Orang nggak sembarangan. Anak Tuhan itu bukan kacangan. Nggak kacangan. Orang langsung gini, oh dia payah. Dia nggak akan bisa itu. Oh dia nggak bisa. Usah coba-coba lah. Kan kita bangga kan kalau orang menilai kita langsung, oh dia nggak bisa itu, nggak usah. Mereka itu udah bisa membaca karakter kita dari perilaku kita. Kita nggak perlu bilang sama orang lain kalau kita itu begini, enggak. Dari semua perbuatan kita, orang sudah bisa membaca kita. Sebenarnya kita itu dari mana, siapa. Gitu. Harus berani tampil beda. Walaupun beribu yang ke sana, cuman 10 orang di sini, tapi ini yang benar. Ikut aja. Kenapa kita takut sepanjang Tuhan itu berkenan? Kenapa kita takut? Penilaian manusia nggak terlalu penting. Nggak terlalu penting. Kita kan yang penting Tuhan itu senang. Itu aja. Mungkin perbuatan kita orang lain nggak bisa lihat. Kadang-kadang manusia memang sukanya dipuji. Dia ini ya. Nggak usah terlalu mengejar itu. Lakukanlah apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kalian masih muda, suatu saat kalian merantau. Tunjukkanlah bahwa kalian itu memang benar-benar anak-anak yang takut Tuhan. Anak-anak yang bukan kacangan, gampangan, enggak ya. Harus dari sekarang itu dipupuk. Karena suatu saat kalian akan pergi meninggalkan orang tua, mungkin sekolah jauh ya. Harus tetap. Nah, seks pranikah. Ini sudah melakukan hubungan seks pada saat sebelum pernikahan. Apa resikonya? Terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Pacar-pacaran di sekolah, udah kelewatan, hamil, hancur semuanya. Studi hancur, orang tua kecewa. Nah, ini seks pranikah ini bisa juga IMS. IMS ini maksudnya infeksi menular seksual. Nah, penyakit kelamin ya. Kita nggak tahu pasangan kita itu udah kemana-mana. Nah, itu resikonya ya. Pernikahan dini. Nah, kalau pernikahan dini ini banyak yang berantakan akhirnya. Karena mereka memang belum siap. Tapi karena kelakuan mereka itu mengharuskan mereka harus menikah. Nah, kalau Nadia atau Winner pacaran, ternyata udah hamil, kan harus menikah ya, harus menikah. Makanya semua harus dipikirkan, ya. Kalian jangan merasa ini real, ini nyata. Itulah yang kalian hadapi nanti ke depannya. Iya, harus hati-hati. Kehilangan karir, angka kematian ibu. Kalau ibu muda itu, kalau dia harus menikah sebelum waktunya, resikonya banyak sekali, ya, karena semua
alat reproduksinya juga nggak siap untuk menerima itu karena belum waktunya. Jadi semua beresiko. Angka kematian bayinya, nah ujung-ujungnya kalau stres nggak siap, akhirnya bunuh diri juga bisa. Iya, kita masih mau senang-senang tapi kita udah punya beban. Harusnya kita bisa kuliah, kita udah di rumah ngurus anak, gitulah kira-kira ya. Nah keguguran, panik kalau udah hamil. Nah itu untung yang kemarin periksa itu nggak hamil. Kalau hamil mungkin dia pun panik bisa bunuh diri ya. Kebanyakan memang itu dirahasiakan. Kalau bisa dirahasiakan. Nah kalau ketahuan ya apa boleh buat lah. Gangguan mental. Bukan nggak mungkin, stres. Udah ngomong sendiri, jalan sendiri, ya. Nah putus sekolah udah pasti. Itu udah pasti. Putus sekolah. Oke, next kok. Nah, untuk hal yang coba-coba tadi, mencoba hal-hal yang baru. Misalnya, kita udah merokok, udah pasti banyak penyakit. Udah pasti banyak. Sedangkan dibungkus rokok sebenarnya di situ udah diingatkan ya. Rokok itu bisa mengalami gangguan jantung katanya ya, impotensi. Jadi sebenarnya di situ udah diingatkan. Cuman kadang-kadang kalau karena di dalam rokok itu ada zat adiktif, sama kayak sabu. Itu ada zat adiktif, artinya kita candu, zat kecanduan itu ada di situ. Jadi kalau kita udah biasa merokok, kita candu, pasti kita berat meninggalkannya. Karena kebanyakan kayak ibu, pasien-pasien yang datang itu dia udah batuk-batuk, udah sesak. Kenapa nggak diberhentikan Pak rokoknya? Katanya gini, daripada berhenti rokok, lebih bagus aku cerai sama istriku katanya. Itulah yang dibilangnya. Daripada saya berhenti merokok, lebih bagus saya cerai sama istri saya. Sebegitunya dia beratnya padahal dia udah jalan pun udah ngos-ngosan karena sesak. Karena ini nikotin ini menyerang paru-paru, saluran napas. Banyak dampak buruknya sama kita. Jadi kalau bisa ya janganlah untuk laki-laki ya Tian ya. Jangan, nggak ada gunanya merokok. Supaya kelihatan keren gagah, nggak perlu ya. Karena setiap orang yang merokok pasti masa tuanya itu sering saya lihat, pasti masa tuanya itu sangat-sangat menderita. Ada yang kena kanker paru, ada yang kena asma, ada yang kena TBC, itu rata-rata. Nah, masa tuanya dia udah batuk-batuk, sesak napas, jalan 2 langkah udah kayak mana hidup kayak gitu. Jadi jangan ya, harus memang betul kita pelihara itu kesehatan kita. Hal-hal yang memang merusak nggak perlu. Nah, ini zat adiktif yang dapat merusak otak, udah pasti itu merusak otak, penyempitan pembuluh darah, sulit fokus untuk belajar, mengalami depresi, gangguan jantung, gangguan pernapasan, itu udah pasti. Setiap orang yang masa mudanya merokok pasti masa tuanya menderita. Saya bukan nakut-nakutin, enggak. Itu yang saya lihat nyata. Orang-orang yang berobat itu yang memang aktif merokok pada saat usia di atas 40 dia udah mulai sesak.
udah mulai sesak. Jadi kalau kita tanya, Pak masih merokok? Masih Bu, sekali-sekali katanya. Jadi kadang saya juga ngenes nengoknya gitu. Udah jalannya gini, jalan 2 langkah, jalan lagi, kadang dia pakai semprot juga gitu. Tapi masih merokok juga. Jadi memang mungkin itu pilihannya ya. Lebih berharga keinginannya. Nah inilah yang mungkin yang ada di brosur rokok yang dibungkusnya itu ya. Bila bisa menurunkan kualitas sperma, itulah yang dibilangnya impoten ya mungkin ya. Merusak paru itu udah pasti ya, seperti yang saya bilang tadi, itu udah pasti, nggak lagi lari, pasti merusak paru, itu rata-rata. Pasien kita yang sering merokok itu rata-rata TBC. Itu itu rata-rata TBC. Kenapa? Karena gimana ya, paru-parunya udah terganggu, pola hidupnya juga nggak bagus, dia udah paru-parunya rusak, dia minum lagi, udah klop, ya, udah klop lah. Jadi bukan kalau bisa lagi, jangan lakukan, ya. Kalian masih remaja, nanti suatu saat kalian dewasa, jangan lakukan, nggak perlu merokok. Tuhan itu marah kalau kita rusak tubuh kita ini. Iya, Tuhan itu nggak suka. Harus memang betul-betul kita jaga. Kita harus menjaga dari apa ya? Seperti merokok, seperti apa? Kalau pacaran, nggak boleh ya. Ayo dek, diajak ke gelap-gelap, nggak boleh. Nggak boleh, nggak boleh. Ya, jangan jangan terlalu baper. Ya silakan pergi kalau memang yang enggak, go. Masih banyak yang baik. Makanya cari pacar tuh jangan di diskotik. Anak Tuhan kok cari pacar di diskotik, cari di gereja. Ya, cari di gereja, cari di rumah Tuhan. Nggak mungkin kamu dapat pacar yang baik kalau kamu cari di tempat klub-klub malam, itu nggak mungkin. Coba yuk biar tahu, kita dugem yuk. Nggak perlu, harus tegas, harus keras pada diri sendiri. Biar kita kelihatan keren, biar coba-coba sekali kayak mana sih? Nggak perlu kita tahu. Ya, nggak perlu kita tahu itu. Makanya itu keputusan tetap di tangan anak-anak. Jangan bertimbang-timbang. Kalau memang udah nggak bener, enggak gitu. Iya kayak mana ya? Terus satu, ini media sosial kan lagi marak ya. Hati-hati. Jangan nanti ya dek cantik ya udah nggak tidur kalian 3 hari mikirkan itu. Jangan. Adek cantik ini nih. Terus diajaknya ketemuan, kalian mau? Jangan. Pernah nggak lihat di media sosial yang nekat-nekat menemui teman Facebooknya, akhirnya berujung kematian? Banyak kan? Jangan ya, jangan. Nggak boleh. Bahaya. Apalagi masih muda, enggak. Ya kan winner, jangan ya. Nanti winner lihat ada teman Facebooknya cantik di chatting kenalan, enggak boleh. Kalau masih masa sekolah aja dulu fokus. Ada waktunya, ya, ada waktunya pacaran. Kalau kita udah punya duit, baru boleh pacaran. Udah kerja ya, kasihan orang tua. Saya orang tua sedih loh kalau anak saya nggak bisa dibilang, ya kan Yan? Jadi iya, maksudnya memang harus dari sini mulainya, dari sini harus belajarnya, belajar taat, belajar disiplin, harus punya komitmen, itu nggak bisa ditawar. Jangan coba-coba.
Dosa itu nggak perlu dicoba-coba. Karena setan itu mengintai tiap menit. Kapan lu nggak jatuh? Iya, dia menawarkan hal-hal yang memang menyenangkan. Dunia ya, itu udah bukan bagian kita lagi. Enggak. Jangan. Kayak mana supaya kita bisa memilih berkata tidak untuk hal-hal yang tidak baik? Tetap punya komunikasi yang baik sama Tuhan. Tanpa itu nggak akan mungkin kalian kuat. Nggak mungkin kalian kuat. Tapi ketika kalian punya komunikasi yang baik sama Tuhan, ya seperti Ibu bilang tadi, Roh Kudus itu selalu mengingatkan. Hei, itu salah anakku, kau harus balik. Kita selalu minta damai sejahtera, sukacita sama Tuhan kan? Seberat apapun yang kita lalui, ujian, apa segala macam, kita punya sukacita. Artinya memang itu yang disediakan Tuhan sama kita. Kalau sering kesal, itu bukan dari Tuhan. Enggak. Kayak ibu satu hari kehilangan sukacita, pasti ibu terus berdoa. Apa yang salah Tuhan dengan saya, ajari, ingatkan. Enggak harus banyak uang, kita punya sukacita damai sejahtera. Enggak. Itu harta yang memang enggak bisa diukur dengan uang. Iya. Jadi tetaplah, pupuklah mulai dari sekarang, punya komitmen ya. Jangan ya, hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan itu nggak perlu dilakukan. Next go. Habis ya? Habis ya? Ya. Jadi mungkin hanya ini yang bisa Ibu sampaikan. Kalaupun ada yang mau ditanyakan nggak apa-apa, saya jawab. Sepanjang saya bisa jawab pasti saya jawab. Apa yang mau ditanyakan, mungkin tentang seputar kesehatan atau yang lain, atau ada masalah apa ya. Satu saya lupa bilang, anak Tuhan tidak boleh nyontek. Anak Tuhan tidak boleh nyontek, apalagi buat apa itu namanya itu, yang mikro-mikro itu, kopean. Ya, malu, harus belajar, kerja keras. Besok ujian terus buat catatan kecil, enggak ya? Enggak boleh ya. Kita harus belajar jujur. Mau dilihat orang, mau dilihat tidak dilihat orang, harus tetap, karena Tuhan selalu tahu apa yang kita lakukan. Itu yang terpenting. Nggak perlu cantik di hadapan orang, pura-pura begini, nggak perlu. Yang pasti Tuhan tahu isi hati, sampai kedalaman hati kita Tuhan itu tahu. Jadi nggak perlu pakai sulap-sulap, nggak perlu ya. Harus jujur, harus berani berkata tidak untuk hal yang tidak benar, harus bisa menolak yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Itu harus tetap kalian pegang sampai kalian nanti dewasa. Harus tetap punya keputusan yang baik. Jangan karena persahabatan, udahlah ikut aja sekali-sekali kok, enggak. Jangan coba-coba. Setan tetap mengintai kapan kita jatuh. Sekali kita jatuh, tetap kita ditarik makin dalam. Kalau tidak cepat kita selesaikan itu, dia akan tetap tarik. Boleh, kalau salah nggak apa-apa, minta ampun sama Tuhan, tapi jangan diulangi lagi. Itu Tuhan itu ngasih pengampunan itu nggak pernah habis, selalu terbuka. Tapi jangan diulang-ulang dengan kesalahan yang sama ya. Oke, ada yang mau ditanya? Apa kira-kira yang mau ditanyakan? Boleh, nggak apa-apa. Kalau ada yang gombal-gombal Kristen jangan mau ya. Cewek-cewek. Kalau ada yang gombal-gombal jangan mau. Ada lagi yang mau ditanya? Ada, Nadia, Winner, Miko. Namanya? Oh, ini yang di Facebook ya? Enggak. Mikael MSG? Ya. Ini siapa? Saya pikir anak kecil. Udahlah nggak apa-apa.
Ada yang mau ditanya? Apa kira-kira? Gak apa-apa, kita sharing ya, gak usah malu. Apa Nadia? Nggak tahu. Apa yang mau ditanya? Hah? Nggak ada? Nggak ada ya. Jadi, apa? Iya, iya. Kalau untuk wanita sepertinya belum ada ya dibahas ya. Mungkin untuk organ-organ lain, paru itu udah pasti semua. Tapi khusus untuk laki-laki memang itu kualitas sperma itu memang nggak bagus dan bahkan mungkin bisa nggak punya keturunan. Ada beberapa yang dia bilang saya sudah merokok. Di SMP ya itu kan tren ya, ngepep itu kan tren ya, sepertinya keren lah kita dah melakukan itu. Gitu dia bisa bentuk-bentuk asapnya seperti apa. Tapi kira-kira kita anak Tuhan boleh nggak seperti itu? Nah, makanya saya bilang kita harus berani tampil beda. Kita harus berani tampil beda. Tujuan hidup kita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati teman kita, bukan menyenangkan hati orang lain, bukan terlihat keren tapi akhirnya konyol, ya? Nggak perlu. Kita nggak perlu ngikuti tren zaman yang begini begitu. Kalau pada akhirnya kita jadi celaka, nggak perlu. Dan saya rasa Tuhan juga tidak senang dengan apa yang kita lakukan kalau itu memang salah, ya. Tapi yang pasti kalau saya rasa ngepep itu bahaya. Itu anak-anak perempuan banyak loh waktu saya mendata di sekolah. Iya, dia dengan bangganya bilang saya ngepep Bu. Cuman karena kita mendata aja, kita nggak menjudge mereka ya. Kita cuman kasih saran supaya mereka itu janganlah melakukan itu.